Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra, dan pada hari ini kita berada pada episode Riwayat Nuh. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria, dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Riwayat Nuh. Ya. Nah, Nuh kan orang yang spesial nih. Ya. Apa sih yang sebenarnya membuat mata Tuhan tertuju kepada Nuh dan kasih karunia-Nya nyata dalam kehidupan Nuh? Apa sih yang spesial dalam kehidupan Nuh? Ya. Ini kan cerita Nuh, cerita di mana manusia pada saat itu sedang dalam keadaan yang benar-benar menyedihkan dan mengecewakan. Ya, jadi soal kawin, mengawinkan, soal pesta, karena kalau kawin mengawinkan berarti ada pesta. Nah, itu semua ada di zaman Nuh. Itu sebabnya Tuhan jadi punya keinginan untuk menghapuskan semua manusia. Gitu. Tetapi Nuh berbeda. Iya. Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nah, yang membuat Nuh berbeda, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 6, ya, itu ayat yang ke-9, dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Iya. Ya, jadi dia orang benar. Di antara orang-orang yang berdosa, dia orang benar. Dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi di antara orang yang berdosa, di antara orang yang bercela itu, artinya orang-orang yang jahat itu, Nuh itu tidak melakukan itu. Dia beda sendiri. Dia adalah orang benar, ya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi artinya dia tidak jauh dari Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan. Nah, kata orang benar kalau di New English Translation, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan godly man, ya. Yeah. Godly man atau man of God. Nah, Nuh ini berbeda karena dia ini manusia Allah. Jadi dia bukan manusia seperti manusia yang lainnya pada zaman itu, tapi ini manusia Allah. Ya, man of God atau godly man, manusia yang memiliki sifat-sifat Allah. Yeah. Nah, bukankah pada saat Tuhan menciptakan Adam, pertama kali dihembuskan nafas, Zoe, kehidupan Allah di dalam kehidupan Adam. Nah, itu artinya Adam mewarisi sifat-sifat Allah. Iya. Nah, sekarang di zaman Nuh, semua orang, memang sejak Adam berbuat dosa, semua orang berbuat dosa. Tetapi kan Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada orang untuk hidup benar. Yeah. Terbukti, Nuh bisa hidup benar. Nah, karena Nuh hidup benar di antara orang-orang sejamannya, yang lain berbuat jahat, Nuh tidak. Nuh tetap hidup benar. Dan dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Artinya selalu ada persekutuan antara Nuh dengan Tuhan. Dengan penciptanya selalu ada persekutuan. Nah, ini kan yang Tuhan lakukan ketika menciptakan Adam. Tuhan datang kepada Adam supaya bersekutu. Nah, ini dilakukan oleh Nuh. Yang dulu Adam lakukan, terus ketika jatuh dalam dosa, jadi sudah tidak ada lagi persekutuan, itu dilakukan oleh Nuh. Iya. Nah, kita harus tahu Nuh melakukan ini dari mana? Karena pasti ada sebabnya. Iya. Kok orang-orang begitu jahat, tapi Nuh kok tidak? Nah, di dalam pasal yang kelima, pasal sebelumnya, kita tahu Nuh ini adalah anaknya Lamek. Iya. Nah, kita lihat dulu waktu Lamek memiliki anak Nuh, dia berkata begini, ya. Ayat yang ke-29 dari pasal 5, dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi kan tanah sudah terkutuk oleh Tuhan. Yang tadinya tanah subur. Di Taman Eden tanah subur.
pohon semua tumbuh tanpa ditanam. Sudah tumbuh dan tidak ada ranting yang jatuh, tidak ada masa berakhirnya pohon-pohonnya. Tetapi waktu Adam jatuh ke dalam dosa, dia hidup di luar Taman Eden, dia harus mengusahakan tanah. Jadi harus bersusah payah. Tanah terkutuk. Sudah ditaruh benihnya, ditanam benih, disiram. Itu aja terkadang masih tumbuhnya itu rumput duri. Ya, dan onak duri. Nah, Lamek hidup setelah Adam ini jatuh dalam dosa. Jadi dia mewarisi dosanya Adam. Dia termasuk orang yang mengusahakan tanah. Ya, dia mengusahakan tanah. Jadi dia harus bersusah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Tetapi ketika Nuh lahir, Lamek berkata, anak ini akan menjadi penghiburan kita, akan memberikan kepada kita penghiburan. Jadi Lamek memiliki iman bahwa Nuh ini adalah anak yang diberikan Tuhan untuk memberikan penghiburan kepada Lamek, ya. Sehingga walaupun dia bersusah payah, walaupun tanah terkutuk, tapi ada penghiburan dari Tuhan. Karena anak itu kan diberikan oleh Tuhan. Iya. Jadi Lamek memiliki iman bahwa Tuhan tetap memberikan penghiburan. Tandanya ini Nuh. Di lain sisi, Lamek mengucapkan nubuatan untuk Nuh. Bahwa Nuh adalah orang yang berbeda dari orang-orang lainnya. Karena anak ini akan menjadi penghiburan. Sementara orang-orang yang lain hidupnya sama, tapi Nuh akan menjadi penghiburan. Lalu kalau kita lihat lagi atasnya Lamek, Metusalah. Metusalah itu adalah orang yang paling panjang umur. Usianya paling panjang, 969 tahun. Ya. Jadi kalau ada orang yang mau hidup 1000 tahun lagi, nggak bisa. Metusalah saja 969 tahun. Jadi orang yang umurnya panjang itu Metusalah. Nah, ini diwariskan juga kepada Nuh. Nuh adalah orang yang berumur panjang. Itu zamannya cuma di Nuh itu. Karena setelah itu Tuhan berkata umur manusia akan 120 tahun saja. Iya. Setelah Nuh dan anak-anaknya, orang umurnya 120 tahun saja. Tetapi kita tahu Nuh umurnya sampai 600 tahun lebih. Ya. Jadi Nuh mewarisi yang Metusalah miliki, yaitu umur panjang. Sejak dia itu seperti titiknya. Dia titik poinnya ini yang terakhir nih. Orang yang umurnya panjang. Nuh. Ya. Lalu di atas Metusalah kita lihat Metusalah ini anaknya siapa? Anaknya Henok. Henok adalah orang yang bergaul dengan Allah. Jadi kita tahu bahwa Henok bergaul dengan Allah dan dia mewarisinya kepada Metusalah, kepada Lamek, dan diwarisi juga kepada Nuh. Ya. Jadi Henok itu saking dia bergaul akrab dengan Allah, dia tidak mati. Ya. Diangkat. Ya. Lalu di kitab Yudas, ya kita lihat di dalam Yudas ayat 14. Ya, Yudas ayat 14. Saya nggak sebut pasal karena Yudas cuma satu. Ya. Ayat yang ke-14 kita baca juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Berarti ini Henok yang di atasnya Nuh, ya. Telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi ternyata Henok sudah menubuatkan zamannya Nuh. Jadi Nuh itu hidup berbeda karena dia mewarisi roh yang ada di dalam kehidupan Henok, dalam kehidupan Metusalah, di dalam kehidupan Lamek.
itu yang membuat hidup kita sekarang ini penting untuk kita memiliki seseorang di atas kita, atau kita sebut Bapa rohani kita. Iya. Supaya apa? Supaya kita mewarisi imannya, mewarisi anugerahnya, mewarisi persekutuannya dengan Tuhan. Ya, jadi Nuh menjadi berbeda karena semua yang di atasnya itu mempengaruhi Nuh dan Nuh menerimanya. Nuh menerima warisan dari bapak-bapak. Menerima warisan dan dia mau menerima. Jadi bukan karena ya terpaksa dia terima, enggak, tapi dia mau menerimanya karena dia punya kehendak bebas. Kalau dia tidak mau menerima, dia juga bisa. Artinya dia akan sama seperti yang lainnya. Dia akan berbuat jahat. Dia nggak mau bergaul dengan Allah. Kan bisa. Tetapi Nuh tetap mau ada di garis keturunan ini. Itu sebabnya kalau kita sudah memiliki seorang Bapa rohani dan kita tahu di dalam hidup Bapa kita ada anugerah, ada persekutuan dengan Tuhan dan maut tidak menguasainya. Kalau kita sudah tahu seperti itu, kita terima semua yang ada di dalam kehidupan Bapa kita. Iya. Maka kita akan menjadi godly man atau man of God, manusia Allah. Kita manusia, tetapi ada sifat-sifat Allah di dalam kita. Kita adalah representasi Kristus. Jadi kita hidup secara berbeda dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik. Kita hidup secara berbeda. Iya. Kalau kita hidup secara berbeda dari orang-orang fasik, jadi bedanya dari orang-orang fasik, jangan dari orang-orang benar. Iya. Kalau kita hidup berbeda dari orang-orang fasik, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Yes. Kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, artinya di situ akan ada hal-hal ilahi, hal-hal supranatural, mujizat-mujizat yang mungkin orang lain belum pernah rasakan. Kita akan bisa merasakannya karena kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Yes, amin. Ya. Amin. Jadi memang penting ya Bang Mul untuk punya Bapa rohani di atas kita. Iya, karena kita jadi punya pola untuk kita ikuti. Ya, seperti Nuh, dia tinggal ikuti saja. Kita tahu Henokh bukan langsung diangkat, tapi Henokh bernubuat juga. Artinya ada kata-kata yang dikeluarkan oleh Henokh. Jadi Metusalah dengar anaknya ini, dengar. Metusalah kan panjang umur. Berarti dia beritahu lagi kepada Lamek. Lamek beritahu lagi kepada Nuh. Iya. Taunya dari mana? Karena Nuh mewarisi yang Henokh miliki. Dia bergaul dengan Allah. Yes. Kalau tidak diperkatakan, Nuh pasti tidak tahu. Bagaimana caranya bergaul dengan Allah? Yeah. Harus ada contoh, harus ada pola. Karena semua sudah memberikan pola, akhirnya Nuh menjadi orang yang mendapatkan satu-satunya orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Iya, iya. Ya. Jadi untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan tuh kita harus punya silsilah ilahi itu gak sih Bang? Atau kalau kita ternyata nggak berada dalam silsilah ilahi itu, kita tetap bisa menerima kasih karunia Tuhan? Iya, kasih karunia Tuhan itu kan sebenarnya hak prerogatifnya Tuhan. Iya. Siapa yang akan mendapatkan kasih karunia? Tetapi ini yang kita harus tahu, yang mendapat kasih karunia ya selain Nuh, ada contoh lain adalah Daud. Iya. Ya, Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dan kita tahu kenapa Daud dikatakan berkenan sejak dia diurapi oleh Samuel. Iya. Samuel adalah bapa rohaninya Daud. Jadi Daud punya pola untuk diikuti. Ketika Samuel mengurapi Daud, Samuel datang dalam hidup Daud. Iya. Daud berubah. Yes. Tadinya di padang penggembalaan terus. Tapi sejak diurapi, mulai berubah. Dia mulai masuk ke istana. Iya. Ya, mulai dia tadinya main kecapi di padang penggembalaan, sekarang main kecapi di istana. Ya, lalu kemudian tadinya menghadapi beruang, tadinya menghadapi singa, sekarang menghadapi Goliat. Lalu kemudian setelah Goliat dikalahkan, kita harus tahu ketika ada musuh yang
lebih besar datang dalam hidup kita dan kita taklukkan, kita kalahkan, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang dahsyat. Yes. Daud langsung berubah. Tidak pernah dia ke padang penggembalaan lagi sejak dia mengalahkan Goliat. Jadi ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Kalau kita misalnya kita belum berjumpa dengan Bapa rohani kita, tetapi kalau kita benar-benar hidup secara benar di hadapan Tuhan, kita tetap akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Hanya perjalanan kita itu berat. Ya. Saul harusnya hidupnya sama seperti Daud. Iya. Karena Samuel yang menjadi bapaknya. Tetapi Saul tidak menganggap Samuel itu bapak rohaninya. Taunya dari mana? Langkah-langkah Saul beda dengan Samuel. Iya. Ya, Saul maunya apa-apa untuk rakyat. Kenapa dia mau untuk rakyat? Supaya dapat pujian. Karena ternyata waktu ada perempuan-perempuan yang menari setelah Daud mengalahkan musuh-musuhnya, ini perempuan menari sambil menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tersinggung Saul. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia tidak akan tersinggung. Iya. Hanya dengan perkataan orang yang sedang menyanyi. Justru mestinya introspeksi. Kenapa? Kok aku digambarkan mengalahkan beribu-ribu? Kan sama-sama menang kan? Cuma beda jumlah doang yang dikalahkan. Kok bisa jadi masalah? Kan bingung. Daud berlaksa-laksa. Kan seharusnya kalau begitu, tapi kan aku tetap menang. Artinya aku akan terus mengasah keterampilanku supaya aku lebih banyak kemenangan lagi yang aku miliki. Kan mestinya begitu. Yeah. Tetapi ini enggak. Karena dia tahu begitu, akhirnya dia malah memusuhi Daud. Dan ya kita tahu akhirnya roh Tuhan hilang dari Saul dan roh Tuhan menguasai Daud. Iya. Karena Saul tidak mengikuti Samuel. Artinya dia berdiri sendiri. Waktu dia berdiri sendiri, nah ini dia menjadi independen. Di dalam Tuhan kita tidak bisa independen. Iya. Kita mesti bergantung kepada Tuhan. Dan kalau ada Bapa rohani, ini bukan tempat bergantung kita yang terus-terusan, enggak. Tetapi ini pola. Jadi pertama-tama, waktu kita belum tahu apa-apa, ini bisa jadi tempat bergantung. Bapak rohani kita bisa jadi tempat bergantung. Tetapi pasti Bapak kita akan menuntun kita untuk kepada Bapa di sorga. Iya. Nggak mungkin semua untuk ke Dia aja, nggak mungkin. Pasti dituntun untuk kita bisa berhadapan langsung. Kita langsung bersekutu dengan Bapa di sorga. Sampai kita menerima firman sendiri dari Bapa di sorga. Yes. Ya. Jadi kalau ada Bapa rohani, pasti kita hidupnya lebih mudah. Ada contoh. Nah, Saul tidak mau mengikuti cara hidup Samuel. Akhirnya dia mengikuti caranya sendiri. Jadi balik lagi mau nggak maunya itu. Iya, tergantung kita. Iya. Tapi kalau kita memberikan kehendak bebas kita kepada Tuhan, Iya. maka kehendak Tuhan yang akan jadi di dalam kita. Yes. Kalau kehendak Tuhan yang jadi di dalam kita, Tuhan akan buat apapun yang kita lakukan menjadi berhasil. Karena yang kita lakukan kehendak Tuhan kan, bukan kehendak kita lagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau soal silsilah secara lahiriah memang menentukan. Ya. Tetapi kalau secara lahiriah kita tidak punya keturunan orang benar, Iya. atau orang keturunan dari pelayan Tuhan, yang nggak usah khawatir. Karena Tuhan membangkitkan Bapa rohani. Bapa rohani ini bukan secara lahiriah. Bisa secara lahiriah, tapi bisa juga bukan secara lahiriah. Artinya orang lain yang tidak ada hubungan saudara, yang tidak ada hubungan apa-apa secara lahiriah dalam hidup kita. Itu bisa dijadikan Bapa. Yang penting kita tahu bahwa ini benar-benar dibangkitkan oleh Bapa di sorga. Iya. Jangan sampai kita main nunjuk, yang penting saya punya Bapa. Nggak bisa. Kalau yang penting saya punya Bapa, Bapaknya nggak benar, buat apa?
Mending nggak punya bapak kalau bapaknya nggak benar. Ya, karena kalau bapaknya nggak benar, ini bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Karena ada yang nggak benar, ada yang tidak tepat. Karena Tuhan selalu mau keakuratan. Yes. Tetapi kalau Bapa yang benar akan mempercepat jalur kita menuju sorga. Ya, haleluya. Nah, kita balik lagi nih ke cerita Nuh nih, Bang Mo. Iya. Nah, Nuh itu kan di dalam kisahnya itu kan cuma Nuh yang dibilang kalau Nuh itu orang benar. Iya. Tapi dalam ceritanya itu Nuh dan sekeluarganya, istri dan anak-anaknya, bahkan istri anak-anaknya diselamatkan. Iya. Apakah ini artinya kalau kita itu menjadi agen perubahan di keluarga kita? Iya. Memang setiap kita dibangkitkan Tuhan untuk menjadi agen perubahan. Khususnya di rumah kita. Karena kita mulai dari yang dekat dulu, di rumah. Ya, di rumah. Kalau di rumah sudah, bisa di lingkungan, bisa di kota, bisa di bangsa lebih besar lagi. Nah, menjadi agen perubahan, bukan kita diam-diam saja. Diam-diam saja. Udah nanti juga berubah. Enggak begitu. Tuhan akan memberkati apa yang kita lakukan itu. Iya. Kalau kita agen perubahan dari sorga, kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, yang dilakukan oleh Nuh kita lihat di dalam 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pasal yang kedua. Nah, kita lihat apa yang sebenarnya Nuh itu melakukan apa. Ya. Ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi Nuh, Tuhan berkata Nuh adalah pemberita kebenaran. Iya. Berarti Nuh jadi orang benar, dia bukan cuma diam saja di rumah. Tetapi dia memberitakan kebenaran. Dia ngomongin kebenaran itu. Dia memperkatakan. Iya. Itu sebabnya istrinya tahu. Yang Nuh lakukan kebenaran. Anak-anaknya tahu, mantu-mantunya juga tahu. Nuh sedang melakukan kebenaran. Karena dia selalu memberitakan kebenaran. Yes. Makanya ketika dia bangun bahtera, anak-anaknya ikut diselamatkan. Istri dan anak-anaknya percaya kepada Nuh karena Nuh sudah dikenal adalah pemberita kebenaran. Iya. Jadi kalau Nuh berkata sesuatu itu benar, tidak ada kebohongan. Jadi mereka percaya. Padahal istri dan anak-anaknya tidak dikatakan mendapatkan kasih karunia. Iya. Di hadapan Tuhan. Yang mendapatkan kasih karunia hanya Nuh. Tetapi karena ini adalah orang-orang di dalam lingkungan Nuh, ini dibawa juga ke dalam bahtera. Karena orang-orang di dalam lingkaran dekat, ring satunya Nuh. Iya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kasih karunia kita akan melimpah keluar kepada orang-orang dekat kita. Iya. Ya. Jadi paling enggak tuh keluarga kita harusnya menerima juga ya kalau kita terima berkat. Iya. Contohnya gini, kalau secara materi, Iya. anggap secara materi, kita diberkati Tuhan. Ya, secara materi kan, Iya. uang kita banyak. Kan kita bisa bagi dong. Kalau Elson di rumah ada orang tua, bisa dong. Orang tuanya mau dibagi juga dong. Kalau misalnya rumahnya kurang memadai, pasti diberikan rumah dong. Iya. Kalau belum ada mobil, kan nggak mungkin. Kalau punya uang, uangnya triliunan. Wah, tapi jangan terlalu dianggap gimana, nanti jadi ke bawah mimpi. Misalnya uangnya triliunan, kan nggak mungkin. Berikan orang tua, udah kasih mobil, udah kijang aja lah. Kijang biasa, udah yang penting kan ada rodanya, bisa jalan. Enggak dong. Iya. Pasti seenggaknya nih dibeliinnya Alphard. Itu udah pasti. Iya. Kalau enggak ya kebangetan. Iya kan seperti itu. Lalu ada saudara-saudara kan. Ada kakak, ada adik. Nah, apakah kita bisa melihat
saudara-saudara kandung kita hidup di dalam kesusahan? Kan nggak bisa. Iya. Jadi kita juga mau mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yes. Menikmati kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya. Jadi kira-kira hidup Nuh seperti itu. Ya, makanya istri dan anak-anaknya bisa dibawa masuk ke dalam bahtera. Iya, iya. Nah, Bang Mul, waktu itu kan firman yang datang kepada Nuh itu kan untuk membuat bahtera. Dan itu waktu itu ya memang kondisinya masih fine-fine aja, maksudnya belum ada hujan, belum ada banjir gitu kan. Nah, dalam hal ini gimana sih kok Nuh bisa gitu? Di sini kan kalau kita lihat bahteranya ini gede. Ya. Nah, itu kan butuh effort. Dan juga ada cibiran-cibiran juga gitu dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Nuh bisa menghadapi itu semua sendirian, Bang Mul? Iya. Sebenarnya memang di dalam ceritanya nggak ada orang yang mengejek Nuh. Iya. Tetapi ini hanya gambaran aja karena ini orang-orang fasik. Ada orang benar melakukan sesuatu yang sepertinya aneh bagi mereka. Jadi digambarkan orang-orang lain pasti mencibir. Bikin perahu, bikin perahu gede gitu, buat apa? Mau kemana? Bikin perahunya bukan di pantai lagi. Iya. Ini pasti bikin perahunya nggak jauh dari rumahnya. Kalau jauh dari rumahnya repot Nuh. Dan dikerjakan. Kita tidak tahu apakah Nuh kerjakan sendiri atau tidak, nggak tahu. Iya. Pokoknya itu bahtera sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nuh melakukannya. Iya. Dan Nuh mengerjakannya. Lalu bagaimana cara menghadapi ejekan-ejekan itu? Nah, Nuh tidak sendirian. Yang berkata Nuh sendirian itu kan secara manusia. Kan kita tahu Tuhan berfirman kepada Nuh. Iya. Kalau Tuhan berfirman kepada Nuh, artinya ada firman Tuhan di dalam Nuh. Ada Tuhan di dalam kehidupan Nuh. Jadi Nuh tidak sendirian. Iya, iya. Kalau Nuh menghadapinya dengan kekuatan manusianya, dia mungkin tidak tahan. Karena bikin bahtera begitu besar, tidak tahu berapa lama. Iya. Ya, kalau tiap hari dicibir. Karena kan orang-orang fasik suka begitu. Seperti tembok Yerusalem ketika dibangun. Kan ada Tobia, ada Sanbalat yang mencibir, yang mengejek. Ya, bangun itu. Anjing lewat juga jatuh. Itu kan seperti, bikin itu nggak bakalan kuat deh. Tapi kan tetap membangun. Iya. Nah, Nuh kan mendengar firman Tuhan. Ingat, Nuh itu pemberita kebenaran, Nuh itu bergaul dengan Tuhan, dan Nuh itu adalah godly man. Yes. Man of God. Dia adalah manusia Allah. Jadi kalau orang ngomong, itu tidak akan pengaruh kepada dia. Kenapa? Karena yang di luar Nuh tidak akan mempengaruhi hidup Nuh. Yeah. Yang mempengaruhi hidup Nuh adalah yang di dalam Nuh. Yaitu firman Tuhan, roh yang ada di dalam dia, itu yang mempengaruhi hidupnya. Iya, iya. Jadi jangan takut kalau kita sepertinya, kalau di keluarga kita, sepertinya kita sendirian. Kita tidak sendirian. Yes. Ada Tuhan di dalam kita, ada Roh Kudus di dalam kita. Kita tidak sendirian. Dan ingat, semua yang lahiriah akan diubahkan dari dalam yang rohani. Iya. Yang rohani yang akan mengubah keadaan yang lahiriah. Jadi jangan takut kalau kita secara manusia sepertinya hidup sendiri. Jangan takut karena firman ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, artinya kita tidak sendirian. Iya. Ya, kalau firman ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, itu cukup untuk kita menghadapi apapun juga. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Nah, kalau dipraktekin, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, masih ada gak sih Bang Mul orang kayak Nuh ini? Orang yang seperti Nuh? Iya. Harusnya lebih banyak. Kenapa? Sekarang ini sudah banyak orang-orang yang dibangkitkan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Iya. Ya, isi hati Tuhan disampaikan. Itu sebabnya di akhir zaman ini Tuhan tuh membangkitkan para bapa rohani. Iya, iya. Supaya orang-orang yang seperti Nuh ini makin banyak. Karena dengan adanya bapa rohani, nah orang-orang yang di bawah bapa ini
ya, yang disebut anak-anak rohani bisa meniru pola dari bapaknya. Bagaimana imannya, bagaimana persekutuannya dengan Tuhan, bagaimana responnya menghadapi masalah, bagaimana keluarganya, bagaimana cara hidupnya. Banyak yang dipelajari. Jadi tidak perlu kuliah sampai 5 tahun, lihat kehidupan sehari-hari dari bapaknya, itu sudah cukup mempelajari kehidupan semuanya. Bagaimana melihat, bahwa Tuhan itu berkuasa, firman itu berkuasa. Iya. Kita jadi tahu kan apakah ada Bapa kita. Yes. Jadi mungkin nggak ada orang yang seperti Nuh? Sangat mungkin. Bahkan pasti lebih banyak. Justru lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Nah, habis itu kan di sini juga di perjanjian baru nih, Yesus kan ada berkata, sebab sebagaimana halnya zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Iya. Nah, ini gimana sih Bang Mu? Maksudnya akhir zaman ini jadi ya. Kita baca dulu ayatnya, Matius 24 itu. Matius 24, kita baca dulu supaya lebih jelas. Matius 24, mulai ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sekarang ini kita hidup di dalam zaman itu. Iya. Ya. Ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada menjelang kedatangan Yesus Kristus, ini justru hari penghukuman bagi orang-orang fasik. Iya. Zamannya sama seperti zaman Nuh. Zaman Nuh yang dilenyapkan siapa? Orang fasik. Ya. Lalu yang diselamatkan siapa? Orang benar. Orang benar dan orang ring satunya. Ya, orang-orang terdekatnya. Iya. Nah, jadi sama dengan halnya sama seperti zaman Nuh. Sekarang ini, karena kita sedang ada di zaman ini sekarang, zaman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita ada di zaman ini sekarang, kita sama seperti zaman Nuh. Nah, kita lihat, zaman Nuh, orang soal kawin mengawinkan itu seperti biasa. Artinya gini, dia mau kawin cerai seenaknya bisa gitu. Siapa yang mau dikawini, udah dia lakukan. Nah, itu zaman Nuh. Zaman sekarang kan seperti itu juga. Lalu suka pesta, ya, makan-makan. Semua suka pesta. Setiap orang yang punya uang kayaknya suka mengadakan pesta. Entah pestanya apa, pokoknya di situ ada makan-makan. Ya, mengucap syukur aja makan-makan. Pokoknya segala sesuatu kalau dirayakan pasti makan-makan. Ya, bukankah sekarang ini dibuat seperti kita mau makan-makan jadi nggak bisa. Ini baru awal. Jadi saya bilang ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus, bukan berarti besok Yesus datang. Enggak. Karena menjelang kedatangan Yesus itu, kita nggak tahu waktu itu di tangan Tuhan. Iya. Dan ingat, Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kapan saja udah. Bapak sendiri yang tahu. Pokoknya kita tahu zaman yang sekarang ini kita sudah masuk ke dalam zaman itu. Iya. Karena kita pasti diberitahu ciri-cirinya. Ini sama seperti zaman Nuh. Artinya apa? Kalau keadaan zaman seperti ini, kita harusnya sama seperti Nuh. Jangan seperti orang-orang fasiknya. Iya. Kita harus sama seperti Nuh. Maksudnya apa? Kita harus menjadi man of God. Yes. Manusia Allah, godly man. Manusia yang memiliki karakter Allah, manusia yang memiliki sifat-sifat Allah. Harusnya itu yang kita miliki. Nah, supaya mempercepat kita menjadi sama seperti Nuh, kita memiliki bapa rohani. Karena Nuh dengan silsilah yang ada padanya, dia menjadi orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, kita mau di tengah keadaan zaman yang sekarang ini, yang sudah jahat ini, kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan.
ayo percepat. Bapa rohani yang dibangkitkan Tuhan itu gunanya untuk mempercepat pertumbuhan kerohanian kita sehingga kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan Tuhan bisa melihat bahwa orang-orang ini harus mendapatkan kasih karunia sehingga bahtera kehidupan rumah tangga banyak yang diselamatkan. Yes. Ya, bukan cuma satu keluarga lagi, tetapi banyak bahtera kehidupan dari rumah tangga akan diselamatkan karena ada orang-orang yang seperti Nuh, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan, orang-orang yang hidupnya berbeda dari orang-orang zaman ini. Jadi saya menghimbau kepada saudara sekalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, ayo kejar, usahakan hal-hal yang dari roh. Iya. Jangan melihat hal-hal yang dari lahiriah saja. Kejar, usahakan hal-hal yang dari roh. Biar Tuhan bekerja di dalam hidupmu sampai engkau mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau engkau belum bisa mendapatkan itu, cari Bapakmu. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan siapa Bapa itu. Tunjukkan Bapa rohaniku. Sehingga engkau akan dipertemukan dengan Bapa rohanimu. Amin. Dan ketika engkau dipertemukan dengan Bapa rohanimu, maka engkau akan memiliki akselerasi. Engkau diberikan akselerasi. Ada percepatan ilahi di dalam hidupmu. Amin. Sehingga engkau tahu-tahu engkau sudah hidup sama seperti Nuh. Engkau menjadi man of God. Engkau menjadi manusia Allah. Engkau menjadi manusia yang memiliki karakter Allah. Amin. Dan engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bang Mun. Pertanyaan tadi menutup episode hari ini. Iya. Kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya yang pastinya lebih menarik lagi. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode Riwayat Nuh. Biar melalui episode ini kita dapat semakin memahami bahwa kita bisa memiliki sifat-sifat Allah. Kita bisa mewarisi sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dapat memberikan respon, kesaksian, ataupun pertanyaan dengan menuliskannya langsung di kolom chat di bawah ini. Ataupun saudara juga dapat mengirimkan ke hotline chat kami dengan nomor 0821 1367 6675. Saudara juga dapat berlangganan Crossover Day, pesan firman yang akan disampaikan setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk cara mendaftarnya, saudara langsung saja kirimkan pesan ke hotline chat kami yang sudah saya sebutkan tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, kita berjumpa lagi pada episode yang berikutnya.